warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to Emilia Story. Nah, alhamdulillah hari ini udah tiba saatnya kita mau melakukan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Insya Allah kita mulai perjalanannya dari Abu Dhabi menggunakan mobil. Ini aku udah bareng sama temanku ya di depan. Nah, jadi seperti apa nanti perjalanannya dan dokumen apa aja yang diperlukan nanti aku akan spill ya sambil kita lihat perjalanannya nanti seperti apa. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari Abu Dhabi ini kita akan menempuh perjalanan sekitar 17 jam ya menuju Makkah. Jadi nanti rencananya sih kita nggak langsung ke Makkah, berhenti dulu di Riyadh maybe. Nah, ini teman-teman, setelah kita berkendara kurang lebih 3 jam ya. Tadi kan aku berangkat sekitar jam 1 dan sekarang udah jam 3-an. Dan ini kita akan melewati rest area yang terakhir yang masih masuk daerah United Arab Emirates. Jadi kita rencananya mau ya ke toilet dulu atau segala macam gitu ya, karena menurut informasi yang kita dapat toilet di pas perbatasan itu kurang bersih, terus juga banyak antrian gitu, karena kan juga banyak jamaah umroh yang pakai bus dari Abu Dhabi, Dubai gitu kan, lewatnya sini juga ya teman-teman. Jadi nanti kita mau berhenti dulu di rest area terakhir sebelum kita masuk ke perbatasan antara Abu Dhabi atau Arab Emirates sama Saudi Arabia. This is green. And this one right there. Yeah, this is red. Control point. Foreigners. Okay. GCC. Yeah. GCC citizen. Yeah. Which one we are? UAE citizen, GCC citizen, UAE citizen there, but close. Oh, so we need to go that way. This one. Yang mana? GCC apa? Yeah, try. Would let them first. Kita lagi bingung nih guys. Jadi kita mau di sini apa di? Kita masuknya di GCC Citizen atau mau? No photograph. Where is this way? Continue on Route 5M for 8 kilometers. No, we do. Nah guys, setelah kita lewatin perbatasannya UAE sama Arab Saudi, kita di gate pertama itu ditanyain paspor sama paspor aja sih, sama Emirates ID-nya suami. Terus abis itu kita akan dikasih satu paper gitu ya, satu kertas kayak gini. Nah, ini stamp kalau kita udah keluar dari Abu Dhabi. Terus selanjutnya kita akan ngelewatin beberapa gate, kurang lebih 3 kayaknya. Terus di sini, Mami. Oke, 3, tapi nggak ditanyain apa-apa. Kemudian di gate yang keempat baru kita di sini. ditanyain paspor sama visa. Paspor aja. Kebetulan kita baru pertama kali masuk dengan visa ini, jadi kita diarahkan ke ruangan yang tadi aku zoom ini. Ruangannya ada di sebelah sana tuh ya. Sebenarnya ruangannya kecil aja tuh, nggak terlalu kelihatan karena di sebelah ada mobil juga, ada mobilnya temen aku. Nah, jadi kita masuk ke ruangan itu.
sekitar, prosesnya sih cepet ya, sekitar 15 menit lah. Kalau per orang sih sebenarnya sekitar 10 menit udah selesai, karena di situ cuma foto sama fingerprint aja. Terus udah selesai dari situ, udah deh langsung kita bisa menuju ke Riyadh, Arab Saudi, sebelum akhirnya nanti kita akan sampai di Mekah. Nah guys, ternyata tadi aku salah. Ternyata setelah biometrik, foto sama fingerprint itu ada gate 2 lagi. Yang pertama itu pemeriksaan custom ya. Jadi semua mobil kita dibuka, di tengahnya isi apa, belakangnya juga isi apa. Terus setelah lolos dari itu, ke gate yang berikutnya itu adalah insurance. Jadi insurance buat mobil kita gitu ya, karena kita di sana rencananya mau 2 minggu, jadi kita pilih yang 2 minggu. Harganya berapa? Harganya sekitar, how much we pay that one? 200. Sekitar 800.000 lebih lah ya kalau di Indonesiain, atau kalau uang sini itu sekitar 200 dirham. Nah ini baru kita lanjut lagi deh. Nah, jadi setelah kita lewatin semua border itu, selesai semuanya alhamdulillah. Dan sekarang kita lagi mampir di masjid Bata Masjid. Kita mau sholat subuh dulu karena udah waktunya sholat subuh guys. Di ini suasana di belakang mobil ya guys. Ini aku beliin kasur airbag, jadi bisa dipasang di situ. Dan untuk yang drivernya juga yang nyetir gitu ya, kita beli ini supaya lebih nyaman. Ini Arzan lagi main. Oh, this petrol pump? Is this petrol pump? Seriously? Nothing. Oh yeah, there is pump. Kita lagi nyari pom bensin untuk beli SIM card ya teman-teman. Dan ini tadi kayaknya kita kelewatan atau nggak tahu deh, itu sepertinya pom bensin, tapi nggak tahu juga itu apa. Soalnya nggak terlalu jelas. Nah di sini udah mulai kita akan melalui rute Riyadh ke Mekah. This is Riyadh already? No, we have to. Ini kita udah selesai. Nah jadi teman-teman, sekarang kita lagi melalui jalur menuju ke Riyadh dari Abu Dhabi. Bukan dari Abu Dhabi lagi sih sekarang, karena kita udah di luar perbatasan Abu Dhabi, dan ini lagi mau menuju ke Riyadh. Ini kita udah masuk daerah Saudi Arabia, cuma belum sampai Riyadhnya ya. Dan di sepanjang jalan ini bisa kalian lihat nggak ada lampu jalan ya teman-teman, dan juga ya jalannya ya segini aja gitu. Jadi disarankan untuk kalian yang mau road trip ke Makkah, pergilah di saat siang hari supaya lebih aman gitu ya teman-teman. Karena kalau malam-malam ya bisa kalian bayangin ya, kanan kirinya ini kan gurun pasir, terus juga nggak ada penerangan yang memadai, jadi takutnya ada something gitu. Jadi mendingan kalian pilih berangkat di siang hari aja ya. Enggak, pegangin ayah. Jadi di sini sepanjang jalan itu pemandangannya seperti ini ya teman-teman.
Ini masih belum sampai di Riyadh, masih perbatasan antara ya tadi setelah kita keluar Abu Dhabi dan masuk ke daerah Saudi, dan ini namanya daerah apa aku juga kurang paham. Dan kalian bisa lihat di sepanjang jalan hanya ada gurun-gurun pasir aja. Ini kita juga oh di sana ada itu, ada kandang unta. Kalian bisa lihat ini. Camel, bawa camel. Perjalanan ini kita juga bisa lihat truk-truk yang bawa rumah. Ini tuh rumah entah apa ya, pokoknya kayak gini loh. Ini apa nih? Rumah kan? Coba ada yang tahu nggak tuh apaan? Komen di bawah ya. Terus juga tadi aku sepanjang perjalanan lihat beberapa kayak peternakan unta, terus juga ada perkebunan, tapi nggak tahu itu kayak cuma rumputan gitu sih yang aku lihat. Nggak tahu itu ladang gandum atau ya ladang gandum, mungkin nggak sih ada di sini. Nggak tahu juga ya guys. Ini kita udah jalan sekitar 3 jam menyusuri padang pasir ini, dan sampai sekarang kita masih belum tiba di Riyadh. Jadi mari kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah kita udah mulai melihat ada kehidupan ya, selain daripada desert atau gurun pasir. Sekarang kita udah mulai melihat ada sedikit kota gitulah ya. Dan ini kita belum tahu nih apakah ini sudah masuk ke daerah Riyadh. Sepertinya sih sudah, cuma tepatnya daerah mana kita kurang tahu. Jadi mari kita lanjutkan dulu.
berjarak sekitar 600 kiloan meter lagi untuk sampai di kota Taif. Dan nanti aku kalau memang diizinkan oleh Allah gitu ya, kalau memang bisa lihat gunung yang menjadi saksi atau yang menawarkan dirinya untuk memberikan azab kepada penduduk Taif karena gunung-gunung gak terima Rasulullah dilempari batu dan dizolimi oleh penduduk Taif pada masa itu. Nanti insya Allah kita bisa lihat, tapi kalaupun gak lewat sana ya mudah-mudahan perjalanan ini menjadi salah satu cara kita untuk mengaitkan atau menautkan hati kepada Rasulullah SAW. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya ya guys, karena memang masih jauh dan sekarang posisinya mendung. Dari tadi juga udah turun hujan, rintik-rintik, gerimis-gerimis aja sih, alhamdulillah. Semoga nggak dapat yang hujan lebat gitu ya, karena pastinya akan jarak pandang juga kurang bagus, terus juga untuk jalanannya gitu kan. Ya udah, oke, kita lanjut aja lagi ya. Straight ya. Iya. Azan mau mana? Azan makan apa? Makan anggur. Taira, what Taira doing? Drawing. Don't move ya, Aira. Teman-teman, kita udah sampai di daerah sebelum Taif itu apa ya namanya? Pokoknya ini adalah bukit-bukit yang ada di daerah sebelum Taif. Karena Taif dari sini berjarak sekitar 500 km lagi. Jadi, dan berhubung ini waktunya udah mulai gelap ya, ini udah mau maghrib, jadi mungkin kita akan cari hotel terdekat buat istirahat dulu, besok baru lanjut lagi. Karena perjalanannya kalau mau dilanjutin 14 gitu aja sih bisa aja, cuma kan malam ya guys, dan kalian bisa lihat dong di daerah sini gak ada lampu penerang jalan dan sangat minim rambu-rambunya juga. Jadi ya sudahlah ya, kalau ada tempat lebih baik kita istirahat dulu aja. Jadi untuk kalian juga yang mau road trip ke Mekah, kalau udah capek jangan dipaksain ya. Kalau memang lelah istirahat dulu, kalau ngantuk silakan tidur dulu di rest area terdekat. Oke, kita lanjut lagi jalannya guys. Oke, nanti untuk perjalanan hari ini aku lanjut di part 2 aja ya, karena ini udah kepanjangan. Thank you for watching. Jangan lupa untuk di subscribe juga. Kalian juga boleh share ke semua sosial media kalian. Dan tungguin next vlognya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.